saya suka nyanyi tapi nggak begini caranya gitu. Oke. Jadi saya punya pengajian, teman saya yang naik haji duluan betul-betul di depan Ka'bah minta supaya saya menjadi penyanyi yang baik. Itu kata-katanya, menjadi penyanyi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Hari ini kita kembali lagi di channel Dengar dengan Andra. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk banyak mendengar dari tokoh-tokoh inspiratif yang akan hadir di channel Dengar dengan Andra. Nah, untuk kali ini tamu kita sangat spesial karena ini adalah seorang legend, dan sesuai dengan baju yang saya pakai ini, konser nasyid, ada hubungannya dengan nasyid. Beliau ini adalah dulunya idola saya waktu saya masih imut begitu ya. Nah, kali ini saya bisa mewawancarainya. Siapa dia? Kita langsung sambut ini dia, Kang Teddy Senada. Assalamualaikum Kang Teddy. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang Teddy? Baik, alhamdulillah. Kang Teddy, saya mau tanya nih, di tengah pandemi saat ini aktivitasnya apa aja sih? Kan biasa konser nih. Kalau sekarang apa nih aktivitasnya? Ngezoom sama teman-teman semua. Oke. Silaturahim ya. Silaturahim ngezoom, live Instagram, terus juga konser di rumah saja. Tetap konser juga ya? Tetap. Tapi ada lelang motor juga nggak? Hah? Konsernya ini gimana? Sensitif nggak apa-apa. Oke. Konsernya ya, tapi kebanyakan kan banyak terkendala dengan teknis. Jadi ini konsernya konser amal atau konser? Tentunya konser amal semua. Tidak ada yang tidak amal. Semuanya konser amal. Tidak ada yang tidak amal gitu ya? Tidak ada yang tidak amal. Pada saat seperti ini, konser di rumah saja kebanyakan amal. Nah, selain Zoom, live Instagram juga, aktivitas yang bertemu fisik begitu ada nggak? Atau memang mengikuti imbauan pemerintah untuk social distancing? Ini saya sendiri ingin berdisiplin. Sekian lama setelah saya syuting di TVRI itu, dari tanggal 13 Maret, itu praktis saya nggak kemana-mana. Sudah. Paling jauh ya ke Metro TV. Tapi pertanyaannya gini Kang, kenapa kok disiplin gitu? Padahal yang lain pada cuek begitu. Apa untungnya buat Kang Teddy udah disiplin begitu? Iya, nggak ada untungnya buat saya. Tapi mungkin saya ada untungnya buat orang lain. Oke. Betul. Karena kalau tidak ada seperti saya mungkin, ya nanti akan diperpanjang terus SPP-nya, PSBB-nya terus panjang. Minimal ada yang sadar walaupun 40%. Dan saya pikir yang seperti kita ini banyak. Dihimbau untuk diam di rumah, ya nurut. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau tidak nurut, mau bergerombol, mau berkerumun, sebetulnya itu bukan tanggung jawab kita. Tapi kesel nggak sih kalau ngeliat yang kayak gitu? Kesel itu menurunkan imun, Pak. Oke. Iya, buat apa, Pak? Saya daripada begitu, mendingan saya lebih fokus terhadap diri sendiri. Kesel ya kesel, terus bagaimana? Saya marah di sosmed, nggak bisa. Apalah artinya saya sebagai rakyat biasa, pemerintah aja ngomong nggak bisa digubris sama mereka. Jadi kalau mereka mau berkerumun dan sebagainya, paling cuma disorot, disuting sama sosmed, jadi omong-omongan netizen, udah selesai. Nah, ngomongin seni ini kan, Kang Teddy ini kan identik dengan nasyid begitu ya? Identik dengan nasyid, tapi yang kita perhatikan sekarang main film juga, dan covernya juga ngelukis juga, bikin puisi juga, ini banyak banget ini karyanya sebenarnya atau talentanya begitu. Saya ingin tanyakan mengenai aktivitas sebagai aktor, apalagi di film yang sedang booming kemarin 2018 menjadi film terbaik gitu ya, Dilan 1990 kalau tidak salah. Jadi apa kan? Jadi kepala sekolahnya. Kepala sekolah. Nah itu memang punya kemampuan untuk acting atau diajak orang, atau kenapa waktu itu jadi masuk ke dunia film? Demi Allah, saya itu ikut casting. Ikut casting? Casting. Berarti punya keyakinan atau kepercayaan diri dong untuk
main film gitu kan? Pernah nggak kamu disebut jago berenang tapi dijorokin orang? Nah, itu. Okay. Saya disebut jago berenang karena dijorokin orang. Saya ikut casting karena tidak sengaja masuk ke tempat casting dan disuruh casting. Tidak sengaja masuk. Kok bisa tidak sengaja masuk ke tempat casting? Pada saat itu saya ada urusan sama PD Baik. Oke. Saya PD Baik. PD Baik. PD Baik itu yang punya Panas Dalam dan yang punya novel Dilan sedang mengadakan casting. Tapi saya hanya ada urusan lain bukan untuk casting. Tiba-tiba PD Baik menyuruh saya ikut casting. Terus saya jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Tapi biasa kan mereka hidupnya jam-jam segitu. Udah 1 tahun sih saya juga ikut casting juga karena menghormati ajakan. 1 tahun berlalu tidak ada berita, tiba-tiba. Oh, jadi ketika dipanggil untuk main film sama waktu casting itu 1 tahun jaraknya. 1 tahun. Dan itu pasti Kang Teddy udah nggak berharap atau masih berharap ketika itu? Enggak, lupa. Sudah lupa. Sudahlah. Oke. Sudahlah. Nah, ketika dipanggil respon Kang Teddy gimana? Ya seneng sekali seneng. Karena saya bukan senangnya. Memang berharap waktu itu. Enggak gini. Saya kan tidak tahu bahwa film itu booming. Ya. Tetapi main film adalah sesuatu yang baru. Itu pertama kali? Udah 2 kali sih, beberapa kali sih. Cuman main film di sesuatu yang berbeda. Sebelumnya saya pernah main di filmnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Itu Kun Fayakun lah. Tapi kan film tidak terlalu booming gitu ya? Tidak. Bahkan kita juga dipotong habis, nggak ada. Oh nggak dong? Oh gitu? Tapi dibayar kan? Bukan soal bayarannya sih. Ya nggak, waktu itu ketika tidak tampil sudah capek. Iya. Ustadz Yusuf Mansur, Anda ingat? Iya, sama Ustadz Yusuf Mansur dulu ya. Kita dekat. Diajak main film, dipotong habis sampai nggak ada. Padahal sudah ngomong nih sama teman-teman bahwa saya mau film ini. Bukan hanya ngomong, senada itu bagian dari promo film itu. Oh gitu. Waduh, kok bisa ya? Alasannya dipotong kenapa waktu itu? Saya nggak tahu ya, tapi efeknya saya jadi marah-marahan sama Ustadz. Oh gitu. SMS marah, tapi akhirnya maafan juga ya. Jadi buat apa sih saya marah, tapi walaupun saya kecewa gitu ya. Mungkin ada hikmahnya ya. Sudahlah mungkin saya nyanyi saja lah. Itu kesuksesan tertunda mungkin ya Kang ya. Ada hikmahnya ketika masuk ke Dilan kan luar biasa kan. Sampai sekarang luar biasa itu terkenalnya. Alhamdulillah sih, tukang nasi Padang masih ingat. Siapa? Tukang nasi Padang masih ingat. Tukang nasi Padang. Kayaknya kepala sekolah Dilan ya. Oh gitu? Iya. Oh Masya Allah luar biasa. Saya kira mirip doang. Gitu ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong itu kan pertama kali main film dan langsung meledak, film yang meledak begitu kan? Itu dibayar berapa sih? Cukup untuk cicilan mobil sebulan. Sebulan doang. Oke, tapi efeknya itu terkenal sebagai Iya. Saya kan nggak mematok berapa di situ. Saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk membuat saya jadi lebih passion dalam dunia film. Ya alhamdulillah dari Dilan saya ditawarin beberapa film lagi. Termasuk yang Dilan 91 ya? Semua Dilan ya, 91 ada Milea dan juga ada. Oh ada juga ya. Honornya naik nggak atau sama aja? 1 kali cicilan. Halo Falcon. Tapi ini kan Dilan 90 itu kan sempat booming tuh. Iya. 2018 ya. Boomingnya ya. Iya betul. Dapat bonus nggak sih dari itu? Dapat bonus. Berapa kali cicilan mobil? Bagus, Falcon tuh bagus loh. Tanpa ngasih tahu ke kita, tiba-tiba kalau filmnya boom, kita dapat bonus sesuai dengan proporsi kita. Berapa kali? Semua bahkan orang make up juga. Terima kasih Falcon. Asik, minta diundang lagi deh kayaknya. Oke, selain film, kan saya juga dapat bocoran nih katanya sudah hobi melukis dan juga bikin puisi. Ini tiba-tiba saja hobi melukis atau memang dulunya pernah juga menekuni dunia lukis ini? Saya itu orang yang tidak termanage ya sebetulnya. Saya waktu kuliah itu menari.
Nari apa? Nari apa nih? Tari Sunda. Tari Sunda yang seperti apa? Klasik. Klasik. Tari Sunda klasik. Tari Sunda kan ada jaipong. dan lain-lain. Jaipongan saya juara berturut-turut di universitas. Jago dong ya. Iya, Lulus, bukan jago. lulus dong berarti ya, badannya harusnya gede. Iya. Terus nyanyinya kapan? Kok bisa akhirnya sekarang jadi penyanyi? Saya telat lulus kuliah karena nyanyi terus, Pak. Oh jadi pas kuliah juga? Iya, saya nyanyi di klub-klub malam. Mohon Hah? maaf. Klub malam? Nyanyi Iya. apaan? Dugem gitu? Iya, maksudnya dulu menghibur orang joget di klub dangdut. Oh dangdut, oh berarti ini dong jago nyanyi Enggak, dangdut. aku nyanyi popnya. Oh, contoh-contoh lagunya kayak gimana? Lagu lama, Yang kayak lagu-lagu gimana itu. Aduh, malu saya nyanyinya sekarang. Kenapa Saya dong? sudah hijrah. Iya. Kan cuma sekedar bernyanyi. Oke. Lagunya kayak lagu Hotel California Oh, kayak itu gitu. keren kan, itu Iya, lagu ini. lagu ya. Ini Wonderful Tonight. Coba Hotel California dong nyanyiin sedikit. Ah, sekarang jadi Hotel Kurnia, Pak. Bisa aja. Iya. Oke. Wonderful Tonight itu yang malam gitu. Hmm. Dan mereka suka minta lagu itu. Eric Clapton kan? Iya. Itu suasananya waktu itu gimana ketika Iya. bernyanyi untuk klub malam itu? Ya ada minuman keras lah. Hmm. Minuman keras. Pernah juga nyicipin gitu? Enggak. Oh enggak, kenapa? Merokok Godanya tidak. gede. Enggak. Ada yang ya tiap-tiap ada yang nawarin. Iya. Dan kalau misal dia minta lagu, saya menyanyi minuman keras kan? Iya. Ada. Itu dari bapak itu. Hmm. Tidak saya minum, saya biarin aja sih. Saya nyanyi. Oh, oke. Nolnya halus gitu ya? Iya, tapi stres ya saya. Kenapa stres? Seperti bukan yang saya mau nyanyi. Passionnya bukan di situ gitu ya? Akhirnya saya minta, aduh jadi sedih. Nah, Aduh, jadi sedih. minta apa? Minta doa. Mhm. Minta doa? Iya. Untuk apa? Doanya apa waktu itu? Sama teman saya yang naik haji. Mhm. Saya suka nyanyi tapi nggak begini caranya gitu. Oh, oke. Nah, jadi teman saya punya pengajian. Mhm. Teman saya yang naik haji duluan betul-betul di depan Ka'bah Mhm. Mhm. minta supaya saya menjadi penyanyi yang baik. Itu kata-katanya, menjadi Oke. penyanyi yang baik. Pada saat itu kan tidak tahu ada nasyid atau apa. Ah, oke. Tapi waktu itu terakhir saya menyanyi di Hyatt di Surabaya. Mhm. Satu Oh itu bulan. keliling Indonesia juga waktu itu? Ya, Klub Bandung, malam. Jakarta, Surabaya. Berapa lama ditekuni bernyanyi untuk klub malam gitu? Lama lah, Sekitar berapa tahun? sekitar 3 tahun 4 tahun. 3 tahun 4 tahun. Apa yang membuat Kang Teddy waktu itu memberontak banget agar tidak lagi untuk bernyanyi di klub malam tapi nyanyinya bener gitu? Apa yang membuat? Apakah ada kejadian sesuatu momen atau apa Ya, gitu? banyak sekali. Banyak maksiat lah pasti. Mhm. Pasti. Dan saya menyaksikan sendiri Hmm. teman-teman teman-teman anggota band Hmm. itu ada yang non muslim. Mhm. Mereka berbuat maksiat sampai menertawakan saya selalu sholat di musola hotel. Sampai saya nangis di musola hotel, ingat. Sholat pun ditertawakan saat itu ya karena Iya. memang berbeda sendiri ya. Ya. Dan bilang, oh anak band sholat gitu. Oh, oke. Waktu itu pengen berubah lah, Mhm. ya. Tapi Allah denger ya pasti. Hmm. Di hotel itu juga saya cut tidak menyanyi lagi di Oke. klub malam, Mhm. di kafe. Itu di mana waktu itu hotel terakhir? Surabaya. Hotel Surabaya itu. Ya. Dan tiba-tiba saya kan sedang bergaul ngobrol. Mhm. Saya ngelamar di maskapai penerbangan di situ. Jadi? Pokoknya saya melamar. Saya daripada kerjaan nyanyi seperti ini, Oh, saya ngelamar. oke. Diterima. Jadi apa? Passenger Relation Officer. Oke. Karena saya setelah dites psikologis ternyata senang bergaul dengan Iya. orang. Hmm. Tetapi juga lagi-lagi di kerja di maskapai penerbangan itu menekan jiwa juga. Apa yang membuat menekan jiwa kalau di? Tidak ada seninya. Oh. Mhm. Saya selalu dikejar-kejar jadwal penerbangan. Mhm.
komplain saya harus handle. Setiap hari saya harus komplain. Iya. Jadi kan stres. Iya. Cukup sebentar, tapi tiba-tiba ada stasiun televisi di Jakarta panggil juga. Saya keluar dari situ, saya masuk ke stasiun TV. Ternyata belum dibuka juga stasiun TV-nya, nganggur lagi. Dipanggil waktu itu di stasiun TV untuk apa? Sebagai karyawan? On air promo, ingat. On air promo, karyawan berarti ya? Karyawan. Oke. Kalau boleh sebutin Indosiar. Indosiar. Baru swasta yang memang lagi booming waktu itu ya? Waktu itu. Tapi ya udah diterima sih kali-kali, tapi saya udah kerja lagi di tempat lain. Oh. Jadi itu kehidupannya. Jadi dari setelah itu saya stop, saya tidak bernyanyi lagi di lagu-lagu seperti itu. Nah, bisa nyangkut ke nasyid ini waktu itu peran siapa atau momen apa yang membuat Kang Teddy akhirnya masuk ke nasyid? Saya tetap ingin bernyanyi. Akhirnya saya kan bertemu dengan Mas Dwiki Darmawan. Saya selalu ke studionya untuk menyanyi lagu iklan, lagu sinetron, lagu background sinetron. Itu sebelum masuk ke nasyid ya? Iya, sudah sering ketemu sama. Tapi kan di studionya Dwiki ada senada. Ketemu dengan senada. Oh, oke. Di situ. Jadi Kang Teddy itu anak baru di Senada ya? Sangat baru, paling baru. Oke. Saya bawa Iksan waktu itu dikenalin. Kebetulan ada event Desi Ratnasari menikah di Sukabumi. Saya sebagai penyanyi akustiknya, Iksan sebagai pemain band akustiknya, Senada sebagai penyanyi religinya. Ke collab di situ. Saya tidak mengerti tiba-tiba saya dan Iksan jadi bergabung dengan Senada waktu itu. Tiba-tiba ingat aja momennya Desi Ratnasari menikah. Oke, Kang Teddy, sekarang kita agak sedikit ngobrol ke sana jadi jauh ya. Kita agak sedikit bermain dengan pertanyaan. Jadi saya punya 5 pertanyaan. Kang Teddy tanggapi maksimal hanya dengan 2 kata. Oke. Bismillah. Cepat ya, tidak boleh mikir lama-lama. Oke, yang pertama, Corona. Virus mematikan. Oke. Yang kedua, Dwiki Darmawan. Sahabat dari kecil. Ketiga, keluarga. I love. Keempat, presiden. Saya kasihan. Saya kasihan. Nanti akan kita tanyakan itu kenapa saya. Oh ya, saya akan ada jawab. Oke. Yang terakhir, Bandung. Pengen pulang. Oke, baik. Pulang itu dalam arti pengen balik lagi, nggak di sini. Kenapa? Saya ingin pindah. Selamanya atau? Selamanya. Kenapa begitu, Kang? Padahal aktivitas di nasyid ini kan banyak di Jakarta. Bukan Bandungnya. Di mananya? Tapi kotanya itu dan kehidupan sekelilingnya. Bandung tuh sangat bisa mewadahi apa yang aku suka, aku mau. Saya mau bikin clothing, mau bikin hal-hal seni, musik, nasyid, semuanya Bandung itu bisa mewadahi. Dan saya cukup puas di situ gitu. Kenapa tidak dilakukan? Kan sebagai seniman, sebagai musik kan bebas, bisa tinggal di mana saja. Kenapa tidak tinggal di Bandung saat Mungkin akan. Tapi kan saya di sini juga ada Senada. Kalau saya bolak-balik Bandung. Dan di sini juga saya banyak hal-hal yang passion juga. Jakarta Selatan tuh oke lah, kedua lah, ya. Bandung, Jakarta Selatan. Film ya di sini. Kalau Jakarta Selatan apa yang membuat Kang Teddy merasa seperti rumah kedua selain Bandung? Di antara seluruh Jakarta, Jakarta Selatan itu aku jatuh cinta. Karena Jakarta Selatan itu punya aura atmosfer yang bisa mewadahi juga. Gitu. Dalam mewadahi dalam apa? Situasinya, keadaannya, dan ya. Kan kita tahu bahwa Kang Teddy ini disebut sebagai Bapak Nasyid Indonesia. Itu sebutan orang teman-teman ya, bukan saya mau ya. Tentu, pasti orang lain yang saya lebih senang disebut sahabat nasyid Indonesia. Nah, kita tahu juga bahwa Kang Teddy ini kan banyak nih, musik-musik binaan. Udah berapa banyak musik binaan? Dari tahun 2010 saya itu membuat festival religi Solo terpilih. Nah dari situ itu ada album, boleh saya bawa? Boleh. Pertama saya melahirkan Munsid dan ini adalah saya produsernya baru sekali dan saya meng-cast juga mereka, bukan cast ya,
audisi. Audisi. Dan mereka sudah ada yang ternama. Siapa? Salah satu yang Ini ada Ali Sastra. Sini. coba kita tunjukkan ke kamera kan. Ini masih kaset ya, ada CD-nya juga sih. Iya, ini pasti. Tapi berarti tahun 2010 tuh masih ada. Ini terakhir. Oke. Terakhir ada kaset. CD-nya selalu kalau ada CD di mobil pasti diambil orang. Itu yang masih bertahan sampai dengan saat ini yang masih konsisten dengan nasyid? Iya, ada Ali Sastra, ada Nur Yasin, ada Alif Indonesia. Oke, dari sekian banyak murid Kang Teddy ini atau binaan Kang Teddy ini, hubungan silaturahmi seperti apa sih? Apakah mungkin ada yang memberikan sebagai imbal jasa? Nggak ada. Kenapa? Nggak. Kan yang mendidik Kang Teddy, yang mengorbitkan Kang Teddy. Enggak. Saya tidak. Satu pun tidak ada. Saya tidak membuat agensi. Nah, saya menempatkan diri sebagai talent seeker sudah. Jadi setelah saya dapatkan, dia diambil sama orang kan? Iya. Diambil sama orang, diambil sama label, ya alhamdulillah pasrah aja. Ya bukan pasrah, ikhlas, bukan pasrah, ikhlas. Ikhlas saja. Tetapi kan bayarannya adalah silaturahmi. Silaturahmi ya. Artinya mereka semua tetap menjaga silaturahmi dengan Kang Teddy saja. ya. Kan kita bikin. Semuanya. Enggak semua. Enggak semua. Kenapa? Ada juga yang tidak berlanjutkan ke nasyid. Oh, beralih ke musik yang lain. Enggak, bukan juga tidak bermusik lagi. Artinya jadi karyawan. Sudah. Nah, satu hal juga yang menurut saya sangat menarik, ini kan Kang Teddy ini terkenal dengan jiwa sosialnya gitu kan. Sering sekali kita melakukan atau melihat juga Kang Teddy melakukan konser amal itu tanpa dibayar. Apa sebenarnya motivasi dari Kang Teddy dengan melakukan konser amal yang namanya juga legenda nasyid gitu kan, yang sudah namanya udah besar, udah top lah pokoknya. Kenapa sih nggak mau melakukan itu tanpa dibayar gitu? Dalam kehidupan itu kita harus imbang ya. Saya merasa ilmu agama saya kurang banget. Saya tidak bisa berceramah seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat yang sudah pandai. Mereka tentu banyak sekali jalannya untuk mendapatkan pahala. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Ada jalan lain untuk mendapatkan pahala, yaitu ikhlas dalam berbagi dan bersedekah. Saya punya prinsip itu, udah itu aja. Karena saya juga udah nggak ada kesempatan lagi untuk sekolah agama lagi, untuk jadi penceramah, untuk apa. Jadi amalan itu saya harapkan dari situ aja. Oke. Dan ini Kang Teddy tularkan ke teman-teman musik lain? Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah mereka. Tapi ada nggak sih, mereka kan masih muda-muda begitu, mungkin ngeluh, ini masa gratis mulu sih? Ada nggak yang ngeluh gitu? Dan di belakang saya nggak pernah ya, nggak pernah ngomong langsung ke Kang Teddy. Nggak berani mungkin ya? Ada sih, cuman saya kan nggak berani juga menilai mereka ya. Kadang-kadang ini ada penampilan konser tapi ini sosial, siapa mau ikut gitu aja. Saya sedikit kan, sudah yuk gitu. Yang lain-lain nggak, mungkin mereka ada jadwal lain. Oke. Dari karir nasyid selama dari tahun 91 ya Kang ya? Sekitar 30 tahun berarti ya. Apa hasil yang paling mungkin berkesan dari Kang Teddy? Baik itu materi, baik itu apa ya, rohani begitu, apa yang paling berkesan? Sama senada, umroh bareng, haji bareng. Itu gara-gara nasyid? Masya Allah. Tahun 2006 umroh, 2060 setelah umroh bareng, pulang bikin album, isinya tentang keinginan kita haji. Akhir tahunnya haji bareng. Dari mana bisa dapat haji itu? Apakah memang penghasilan dari album atau? Enggak, ada yang menawari, tapi ada yang bayar, ada yang enggak. Maksudnya di satu itu ada yang bayar? Ada yang bayar. Rugi dong yang bayar. Oh, nggak merasa rugi. Nggak merasa rugi, oke. Karena ibadah ya? Nggak ibadah. Betul yang bayar saya. Oh gitu? Nggak merasa rugi. Karena gini, Kang Teddy sendiri yang bayar atau teman-teman? Waktu itu si biro perjalanannya agak ngeluh. Ngeluh karena? Kurang uangnya. Oh, untuk memberikan hadiah itu? Untuk memberangkatkan. Tapi dia mau memberangkatkan semua. Jadi Kang Teddy sendiri yang bayar waktu itu? Seharusnya ini jangan diomongin ya. Nanti saya takut juga. Ini rahasia kita berdua aja. Jadi Kang Teddy sendiri yang bayar saat itu, yang teman-temannya enggak.
berarti itu pahalanya besar mungkin. Saya ngeri kalau gini, Allah tolong ya tetapkan pahala. Oh enggak, ini perjuangan ketika Kang Teddy ingin berangkat haji begitu kan, karena ini mengganggu juga. Secara manusiawi kan pasti iri sama teman-teman begitu kan, karena mereka gratis, sementara Kang Teddy bayar. Gitu. Karena saya dapat gini, karena saya dapat karunia lagi gitu deh. Saya mendapatkan acara TV, beberapa episode, sehingga saya mendapatkan rezeki. Jadi udahlah. Iya. Mencalonkan acara TV waktu itu di TV 7. Dibayar lunas oleh Allah. Dibayar. Nah, kejadian ketika berhaji, apa yang paling tidak terlupakan? Kalau diceritain semua mungkin panjang di durasinya. Paling tidak terlupakan atau paling diingat sampai saat ini. Ini saya kalau ngomong bullshit nanti. Nggak apa-apa, kita nge-bullshit aja di sini. Saya jadi percaya bahwa Ka'bah itu berbicara. Ka'bah berbicara. Maksudnya Kang Teddy dengar langsung atau gimana? Secara arti harfiahnya? Tidak seperti kita berbicara mendengarkan pembicaraan. Tetapi apa yang dia bicarakan saya paham dan terjadi. Seperti umroh, waktu itu saya melihat gerbang Masjidil Haram. Itu seperti ada gambaran bahwa kamu akan segera kesini lagi, segera gitu. Segera. Dan itu jelas dalam hati. Kamu akan segera kesini lagi. Waktu haji ada perasaan begini. Silakan masuk, mohon maaf lagi repot. Lagi banyak karena haji waktu itu. Karena saya kan mengharapkan ingin lagi mendengarkan Ka'bah berbicara kepada saya. Dia benar bicara lagi. Dan saya mencoba ketiga kali saya ke sana, jadi umroh lagi. Saya ingin berbicara lagi gitu dengan Ka'bah, dan kejadian lagi. Pesan untuk penyanyi atau munsyid di seluruh tanah air apa nih? Bernyanyi saja hal-hal yang bagus, karena itu doa buat diri sendiri. Jangan dulu pikirkan, saya masih belum soleh untuk menyanyikan lagu seperti itu. Nyanyikan saja. Ibaratnya kita membeli cermin. Kalau kita sudah beli cermin, tentu kita akan mengaca. Itu saja. Cakep. Terakhir kan, quote dengar. Apa yang akan atau ingin disampaikan Kang Teddy untuk pemirsa kita yang ada di rumah, yang nonton channel Dengar ini, agar bisa menginspirasi mereka semua? Ya. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasangan. Ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Kita ada dosa. Kita juga coba orang-orang yang berdosa ini mencari celah untuk bisa berbuat baik agar hitam dan putihnya seimbang. Karena hidup memang harus seimbang gitu. Harus tugas manusia cuma itu. Karena kita nggak bisa putih terus. Betul. Dan kita juga tidak hitam terus. Di dalam satu putih beri titik sedikit hitam. Di dalam satu hitam beri titik satu putih. Baik, itu dia tadi wawancara kita, dan quote terakhirnya, quote dengar dari Kang Teddy Sunada atau Kang Teddy Tardiana, namanya Tardiana ya Kang ya? Nama aslinya. Iya, tapi ngomong kok sendirian aja sih di rumah? Karena kita nggak bisa pulang ke Bandung, Pak. Keluarga? Di Bandung semua. Di Bandung semua, oke. Baik, terima kasih Kang Teddy sudah bergabung di channel Dengar dengan Andra, dan mudah-mudahan sukses selalu. Apa yang diinginkan juga terus tercapai gitu kan. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Teddy Sunada. Semoga menginspirasi Anda semua yang ada di rumah, dan jangan lupa subscribe dan like channel Dengar dengan Andra. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.